seni Kampung Semar. Wah, ini kita sekarang di kediaman Pak Asadi. Ini ada Pak Alek, ada Pak Gatot, ada Mas Doni. Nah, kita akan bincang-bincang tentang seputar seni rupanya Pak Asadi. Nah, ini nanti yang lain akan ya membantu menimbang. Ini senternya Pak Asadi. Karena ini beliau sekarang sehat, kembali muda. Alhamdulillah. Pak Asadi, ini karya-karya Pak Asadi ini yang kartun, yang lukis, ya membuat banyak hal ya dekoratif, ya kaligrafis. Ini ceritanya gimana nih Pak Asadi? Ya memang dari kecil saya itu senang berkarya ya, melukis terutama. Waktu SD kelas 4 itu pernah juara di Solo. Terus saya juga pengen cita-cita itu jadi pelukis. Jadi akhirnya saya ya masuk ke asli. Masuk ke asli aja saya sebetulnya sudah nggak boleh sama orang tua karena pengennya ya orang tua tidak jadi seniman saya terus gondrong terus akhirnya pernah suatu ketika sama teman-teman asli saya ajak pulang ke Solo, main ke Solo dan saya baru keluar beli rokok, bapak nanya sama teman-teman saya itu gondrong semua tuh. Tadi saya kan bilang sama bapak itu bukan nggak sekolah di ASI tapi sekolah di UGM ekonomi gitu. Terus saya keluar sebentar beli rokok, teman-teman ditanya sama bapak saya, kuliah dia di UGM sama Asadi ya, teman Asadi. Enggak pak, kita di ASI. Loh kok di ASI gimana? Ya Asadi juga di ASI. Konangan saya, waduh dimarahin apa saya, ya udah nggak apa. Karena kan saya tuh sebetulnya Pak Kris, saya itu kan lulus SMP itu mau ditaruh di Lirboyo saya, tempat mbah saya, balik saya, Mbah Kiai Makrus Ali itu mbah saya. Nah, terus saya nggak mau, saya tuh wah kalau di Lirboyo saya pakai sarung, pakai jas, kupuk itu, saya tuh waduh kurang ya, nggak cocok gitu loh Pak. Bolehlah saya tetap sholat, tetap baca Al-Quran, ngaji, tapi saya soal kostumnya itu pokoknya bebaskan saja lah. Akhirnya sampai sekarang ini juga saya ya, alhamdulillah dipercaya sama warga sini meskipun begini jadi imam sholat 5 waktu di masjid sini. Alhamdulillah saya jadi imam dan saya lanjutkan masalah seni rupa itu. Setelah saya masa asri saya berkecimpung dalam seni rupa terus. Nah saya semuanya itu tak garap Pak Kris. Jadi mulai dari realis terus saya pindah ke dekoratif. Dari dekoratif getaran-getarannya itu hanya cuman di saja ya misalnya di horizontal saja untuk kepentingan duniawi saja. Saya hijrah ke kaligrafi saya baca Al-Quran, menukil ayat. Itu akhirnya saya juga mendekatkan diri kepada Allah dengan lukisan saya ini. Alhamdulillah ini sampai ke Turki, sampai ke Jerman, sampai ke Jepang. Jadi karya saya itu orang-orang yang non muslim itu dianggap dilihat dari artistiknya, bukan arti ayat tapi artistiknya keseluruhan. Jadi melihatnya itu bukan sekedar ini tapi memang ada artistiknya itu ya jadi ya sentuhan artistiknya itu mereka senang. Orang Pak Asadi kan juga kartun. Lah kartun itu memang dari dulu dari kecil juga belajar kartun itu ya iseng-iseng kirim ke koran media bisa di Jakarta itu diterima dapat honor. Wah seneng dapat honor itu, dari honor itu semangat terus berkembang, dari semangatnya itu berkembang. Memang kalau tidak ada sarana untuk itu memang kita ya untuk semangat berkarya itu ya sulit. Termasuk kalau misalnya ada kalau Pak Kris bisa mengelola kartunis di Indonesia itu, wah salut, bagus itu. Karena mereka kalau tidak ada pendorongnya itu, ya monoton seperti itu aja. Minimal misalnya ditargetkan 1 tahun
harus pameran nasional, ini nasional ya, skupnya nasional. Yang Jakarta, Bandung, Surabaya, atau bahkan Medan, itu bagus. Jadi nama-nama kartunis-kartunis ini juga terangkat. Di samping juga mungkin bisa untuk iklan, bisa untuk pernah saya katakan tekstil itu bisa itu sebetulnya. Saya ini mengenal Bung Azhadi ini sudah lama, sudah sejak SMP. Jadi beliau ini pertama-tama saya melihat karya kartunnya, karikatur Upini di Kedaulatan Rakyat kalau nggak salah ya. Iya. Nah, di Kedaulatan Rakyat itu beliau jadi karikaturis tetap, sekaligus wartawan. Wah ini, di samping itu juga beliau ini kan seorang bidan untuk Pak Yo, organisasi para kartunis pertama kali di Indonesia dan tertua Pak Kris. Nah ini Azhadi ini menurut saya ya perlu dicatat lah dalam sejarah seni kartun terutama ya. Banyak kartun-kartunnya muncul di berbagai media, terutama di Intisari. Wah ini merajai Pak. Di Intisari ini Azhadi sama Icos Budi Santoso, terus sama kakaknya Wiwi, maaf siapa adiknya apa kakaknya itu siapa? Stepanos Gro. Wah itu dari Magelang, iya Pak. Wah itu merajai di Intisari. Nah saya kan begitu saya masuk sesri saya agak iri nih nyoba ke Intisari ya, dimuat ada berapa itu, tapi ya lumayan lah. Tetapi Azhadi ini kan senior kita ya, maksud saya di Pak Yo senior, karya-karyanya sudah cukup lumayan, dan ini terakhir ini belum lama mendapat Adi Negoro ini. Saya sebetulnya sebagai junior jane wedi Pak, kualat ini nilai karya seniorku. Dan mengerucut nilai karikaturnya memang mendapat poin yang paling banyak, sehingga mengangkat nama JPNN yang beliau sekarang kerja ini, jpnn.com, Jawa Pos Online Pak ini Pak. Nah ini dapat Adi Negoro ini lumayan ini, saya sempat kencipratan satenya nih. Nah yang kedua memang selain menggeluti kartun sejak lama ini, beliau ini juga alumnus Asri ya, yang cukup senior juga, yang menggeluti kaligrafi. Nah kaligrafi itu seni seperti yang tadi Bung Azhadi katakan, tidak sekedar ayat-ayat tulisan Arab saja, tetapi segi artistik dan estetisnya sangat dipikirkan oleh Azhadi, sehingga saya melihat teknis seni rupanya sangat matang gitu. Saya pikir karya-karya Azhadi ini cukup menginspirasi lah untuk anak-anak muda ya. Artinya kalau seorang Azhadi itu dalam berkarya itu katakanlah getih gitu ya, sampai berdarah-darah, sehingga dia bisa dikenal masyarakat banyak. Mosok yang perupa-perupa muda nggak iri gitu loh Pak, ya Pak. Saya penyemangat saya mengharapkan ini menjadi inspiring Pak Kris. Kenal Pak Azhadi sebenarnya mulai kenal Pak Azhadi itu di KR bentuknya karya, jadi secara fisik nggak mengenal beliau. Tapi menginspirasi saya di saat saya mulai tertarik di kartun SMA, itu membuat buletin SMA 1 itu buletin namanya Sigma. Itu inspirasinya Pak Azhadi juga dengan kalau nggak salah Pak GM. Jadi era-era itu memang kalau lokal itu saya kenalnya Pak Azhadi, Pak Subro, Karyo Rumukso, kemudian Pak GM. Kemudian saya dapat pekerjaan setelah dari SMA, lulus kuliah, kemudian di Jawa Pos Minggu, Jawa Pos Minggu. Itu kartun ya bebas, tapi per minggu itu selama 3 tahun. Nah, inspiratornya sebenarnya Pak Azhadi tanpa harus kenal. Itu saya buktikan, ada beberapa koran yang saya simpen Minggu pagi, kemudian di halaman depan itu karyanya Pak Azhadi. Jadi mengenal, kemudian
kenal secara fisik itu justru belakangan. Nah, Jadi di masa itu karya Pak tadi apa yang paling jadi perhatian buat kalau dulu karena masih dini karena belum memahami tentang Pak Azadi, jadi kelucuannya sebenarnya belum seperti kalau sekarang udah dewasa atau bisa menilai. Tapi kalau dulu itu hanya seneng kartunya, visual. Tapi kalau sekarang ada daya tarik yang berbeda dengan Pak Subro. Pak Azadi ini setiap ketemu itu lucu. Benar. Jadi nggak ada termasuk boros. Kalau berbeda, tak akan kawin kan tolak tadi belakang karya. dengan Pak Subro. Pak Subro di rumah kan kalem halus, tapi karyanya lucu. Dilakukan ininya. Kalau saya lepas. Kalau Ini boros. Pak Azadi itu lucu di semua hal. Jadi berkarya lucu, kemudian setiap ketemu tuh lucu. Jadi kalau janjian dengan Pak Azadi, saya jarang mengiyakan untuk ketemu karena mesti isinya gojekan semua, nggak ada seriusnya. Itu tentang Pak Azadi. Jadi bahkan ketemu pertama itu saya pikir kakaknya Cak Nun dulu. Persis dulu. Iya, saya di Jogja tuh, waduh. Cak Nun. Kira Cak Nun. Persis, Wah. cuma memang agak pendek itu. Lucunya itu. inspirasinya apa, inspirasi yang didapat dari Kalau kan belum kenal secara fisik. ya semangatnya sebenarnya salah satu itu semangat. Kalau di koran itu hampir semua kartunis saya ngidolain. Tapi kalau di lokal tuh kenal paling yang karena dulu KR merajai koran daerah ya Pak Subro, kemudian Pak Azadi itu langsung kenal. Karena kalau harian kan ketemu kartun pasti, bekerja berarti setiap hari mengartun. Nah, inspirasi itu saya bawa sampai sekarang. Ada Facebook, saya tergugah inget Pak Azadi. Facebook itu FB atau media sosial, Instagram itu saya anggap koran dan saya bekerja di media itu. Jadi saya setiap hari berkarya sambil bayang ke Pak Azadi. Bayar loh ini. Oh ya, royalti ada. Bayar. Royalti. Itu selalu setiap hari. Jadi karya saya bisa sehari satu, kalau 1 tahun ya 300 sekian. Itu terus-terusan. Saya simpen, saya file cukup rapi karena eksternal hard disk, karena saya mencoba untuk mengalahkan komputer. Kalau dulu artistiknya kan sulit kalau pakai komputer. Lebih enak menggunakan media langsung. Goresan lingkaran satu gini itu enak. Karakternya itu ada unsur manusianya, ekspresinya. Tapi kalau komputer nggak bisa bersaing dengan robot ya. Dan itu lama. Jadi kalau bikin lingkaran, separuh lingkaran itu klik klik klik, kemudian di kurva itu 3 kali 4 kali kurva, diambil satu, ditarik 5-6 kali baru ketemu lengkungan, dan itu nggak artistik. Nah, tantangan ini saya coba kuasai supaya nggak kalah dengan komputer. Jadi kalau beberapa kali Bukan berarti tidak mampu beli komputer ya. ya ini tulisan ini Sebenarnya alasannya itu. iya. Padahal ya tenan deh. Tapi sulit kalau di Sing second ya eneng kok itu. iya. Dan kalau komputer itu memang Pak Azadi menjadi diferensiasinya jelas, kekasannya. Kalau beberapa teman tidak menggunakan komputer, saya pilihannya komputer itu menjadi DWI atau punya kekasan gitu. Itu keuntungannya. Memang pesaingnya anak muda itu, tapi di saat kategorinya orang tua sebutkan berkarya dengan komputer, itu sulit menemukan orang tua saya, karena kategorinya memang orang tua cuma saya, tapi kalau dengan anak muda kalah banyak. Saya kalau sama Pak Azadi ya maksudnya terlalu jauh lah ya, dia sangat senior. Ayo sekarang deket. Dia Tapi istilahnya kalau aku sudah agak mirip kok, sudah putih-putih.
saya ketika mulai kumpul-kumpul sama teman Pak Yu kan saya masih pemula. Nah, Pak Asadi udah banyak cerita tentang waktu kuliah aktif ngartun sampai kalau yang terngiang itu sampai pintu kos itu sulit dibuka karena Pak wesel itu numpuk. Wah, itu kan wah hebat ini ya pikir. Iya, saya tuh waktu kuliah gitu. Cerita gitu wah terus pokoknya rampung itu biliar. Wah, bohemian tenan iki ya, seneng ya asik iki. Ya makanya kehidupannya menyenangkan. Ketika kok kartun waktu itu bisa istilahnya menghidupi kan untuk mungkin biaya kuliah sampai sehari-hari makan dan lain-lain kan. Naktir temen ya. Nah, Iya. makanya Memang dulu memang ya tahun sekitar ya era 75 tuh sampai 85 itu wah itu uang dari kartun itu banyak sekali. Iya. Jadi kalau pulang kuliah seminggu dikirim nanti kegiatan kampus, pulang itu buka pintu kos-kosan. Wah ini itu anunya hijau itu kan, hijau masih tebel itu ya, masih tebel itu, hijau telek itu loh. Waduh banyak sekali. Udah teman-temannya nggak pada ngintir semua. Kalau pas saya sampai kantor pos itu sampai hafal sama saya. Jadi udah biasanya kan dicap dulu Pak, di kampus itu cap dulu, cap kampus baru bisa diuangkan itu. Saya sudah nggak pakai itu, saya saat kebong ini langsung, saya orang udah hafal kok, nggak mungkin dijual orang gitu loh, langsung dibayar sama kantor pos. Sampai orang-orang kantor pos itu tak kasih nomor buktinya itu, ya seneng. Ya itu zaman itu ya, itu memang asik sekali. Sekarang itu sudah jauh. Era berubah, tapi kita tetap semangatnya jangan berubah. Iya, tetap saya. Semakin meningkat. Nah ini kita untuk closing, Pak Asadi ada pesan moral apa buat seniman-seniman muda, buat para kartunis, buat yang teman-teman yang sudah sepuh-sepuh. Iya, kalau menurut saya ya waktu saya, mungkin ide-ide saya, teman-teman yang sebaya dengan saya sudah habis mungkin ya, sudah saya habiskan. Nah, saya berharap mereka yang pemula-pemula ya jangan khawatir itu kehabisan ide banyak sekali. Begitu keluar itu melihat suasana itu bisa jadikan kartun gitu ya. Termasuk saya ketika saya juara dunia ini juga nggak sengaja di perapatan Pingit. Sederhana sekali idenya itu, ngelihat lampu merah itu ini setiap saya lewat situ kalau saya pakai mobil 5 lampu merah baru keluar dari jebakan itu saya. Tapi kalau pakai motor mungkin ya 2 kali udah bisa. Ini saya bikin dilalah ada itu lomba kartun internasional tapi temanya transportasi. Wah ini tak bikin pakai remote itu, orang naik motor pakai remote. Lama sekali merahnya di remote jadi hijau tuh. Polisinya di belakang kaget kok bawa remote. Itu ide yang sangat original dari saya, dan itu dari Pinggir. Cuman dari dari perempatan Pinggir itu. Mungkin Pak Kris kalau keluar lewat Pinggir itu lama di situ karena ya padat, saking padatnya. Nah itu dari situ saya. Nah makanya pesan saya jangan sampai jangan khawatir lah kehabisan ide itu ada terus saja, bisa dipakai. Dari olahraga juga banyak sekali. Berarti dalam kehidupan kita ini banyak ide, banyak inspirasi. Ide itu kalau mau loh ya. Seni itu memang ada di mana-mana ya Pak ya. Jadi gagasan memang perlu ditangkap gitu. Iya. Pokoknya ide itu diekspresikan, harus diekspresikan. Jangan sampai mengendap terus malah lupa. Saya tuh sampai sekarang namanya. Dari mulai dari kartun sampai sekarang itu misalnya mau tidur ya. Keluar langsung tak catat Pak. Cuman catat aja, sederhana aja gambarnya. Misalnya orang ya cat langsung
tak bikin. Itu kalau di kamar mandi juga ya sering di WC. WC bawah gitu. Wah keluarnya langsung bikin apa namanya 3 ya kartun. Jadi seharusnya memang seperti itu gerak-gerak. Perenungan ya Pak. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Itu seperti itu ya dicatat saja, kalau lupa catat nanti kita bikin santai. Kalau disepelekan, nggak dihiraukan itu nanti kita rugi. Nah mungkin dengan adanya itu terlatih itu akhirnya terlatih itu seperti pisau aja kalau biasa selalu tajam. Ya alhamdulillah saya juga sampai sekarang itu, cuman saya dari CPNN kan nggak boleh ngeluar yang lain untuk ngirim yang lain mas media yang lain nggak apa-apa, tapi bisa untuk dikasih nama CPNN masih bisa. Iya Pak Jadi, terima kasih Pak Gatot, Mas Doni, Pak Alex. Memang bincang-bincang dengan Pak Hadi sangat menginspirasi. Dan kita jangan takut untuk berkarya. Semakin kita ini peka, apa saja ada. Seliku sama lempeng-lempeng. Silakan diterjemahkan.